Halo semuanya, perkenalkan aku Novaranti Kalimbong dari Teknik Geologi Angkatan 2019. Dan pada kesempatan ini aku akan menjelaskan mengenai stereografis kekar. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari proyeksi stereografis itu sendiri. Proyeksi stereografis merupakan salah satu metode proyeksi di mana bidang proyeksinya berupa permukaan setengah bola. Dengan proyeksi stereografis, analisis kekar akan lebih teliti karena kemiringan dari kekar ikut diperhitungkan, tidak seperti halnya pada analisis dengan menggunakan diagram Roset. Misalkan terdapat data pengukuran kekar sebanyak 28 pengukuran, maka sebelum melakukan analisis kita perlu menyiapkan alat-alatnya seperti kertas kalkir, WolfNet, PolarNet, Carlsbad, dan juga alat tulis, serta jangka dan jarum pentul. Perlu diingat, pada PolarNet nilai 0 bukan pada sisi north, melainkan pada sisi west. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan memplot semua data kedudukan kekar di atas kertas kalkir menggunakan PolarNet. Dengan catatan nilai strike dihitung dari west dan nilai dip dihitung dari projection point. Setelah semua data kedudukan kekar diplot pada kertas kalkir dengan menggunakan PolarNet, kita pindahkan kertas kalkir tersebut ke atas Carlsbad untuk membuat heksagonal atau pentagonal yang mencakup titik-titik yang telah diplot di PolarNet sebelumnya. Setelah itu, hitung semua jumlah titik yang terdapat pada setiap heksagonal atau pentagonal, kemudian hubungkan heksagonal atau pentagonal tersebut yang memiliki jumlah titik yang sama sehingga membentuk kontur. Setelah kontur terbentuk, pindahkan kertas kalkir ke polar untuk mencari nilai shear 1 dan nilai shear 2 dengan menarik garis dari titik pusat atau point projection ke titik tertinggi dari kontur yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pengerjaan menggunakan WolfNet, ada baiknya titik pusat dari WolfNet diberi jarum pentul terlebih dahulu untuk mempermudah dalam plotting data dan juga hasil yang didapat lebih akurat. Setelah kedudukan dari shear 1 dan shear 2 diketahui, maka kita perlu memplot data kedudukan tersebut ke dalam WolfNet. Untuk memplot data strike, 0 diambil dari utara dan menghitungnya seperti biasa. Begitu juga dengan strike dari shear 2. Kemudian untuk memplot data dip, shear ini kita buat ke utara dulu. Setelah itu kita plot dip dari primitive east ke arah point projection. Seperti yang diketahui, nilai dip dari shear 1 yaitu 57. Jadi kita hitung nolnya dari primitive east. Lalu buat dip line dari utara ke selatan melalui titik yang sudah diplot tadi. Setelah kedua kedudukan dari shear sudah diplot, maka pertemuan dari shear 1 dan shear 2 itu dinamakan TO2. Kemudian titik TO2 ini diarahkan ke east untuk memperoleh bidang bantu. Bidang bantu diperoleh dengan menghitung 90 derajat dari TO2 dan ini merupakan bidang bantu yang digambarkan dengan garis putus-putus. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengarahkan titik pertemuan dari shear dengan bidang bantu ke arah utara, lalu menghitung titik potong dari pertemuan kedua shear dengan bidang bantu dan titik potong itu dinamakan TO3. Ini merupakan titik potong dari pertemuan bidang bantu dengan kedua shear dan yang dinamakan dengan TO3. Kemudian dari TO3 dihitung 90 derajat sepanjang bidang bantu untuk memperoleh titik TO1. Titik TO1 berada di sini.
Setelah titik dari TO1 dan TO3 diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan extension join dan release join. Untuk menentukan release join, kita perlu menghubungkan TO3 dan TO2 dan nantinya akan terbentuk release join. Untuk menghubungkannya yaitu dengan memutar kalkir pada WoFnet dan menetapkan kedua titik pada garis yang sama. Setelah ditemukan garis yang sama, maka kedua titik tersebut dihubungkan. Setelah semuanya diperoleh, maka kita perlu menghitung kedudukan dari extension join, release join, TO1, TO2, dan TO3. Untuk menghitung extension join, sama seperti menghitung kedudukan strike sebelumnya. Jika strike kita ukur dari north, maka untuk menghitung strike dari extension join juga kita menghitungnya dari north. Dari sini kita lihat bahwa nilai strike dari si extension join kira-kira 334. Untuk mendapatkan nilai dipnya, kita putar kertas kalkir dan mengarahkan si extension join ke arah utara. Setelah itu, kita menentukan nilai dipnya dari primitive is, sama seperti menghitung dip sebelumnya. Dan ini diperoleh nilai dip dari extension join kira-kira 60 derajat. Setelah release join diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan extension join. Extension join ditemukan dengan menghubungkan TO1 dan TO2, di mana langkah pengerjaannya sama dengan mencari release join tadi. Untuk menghitung kedudukan dari release join, caranya sama dengan menghitung kedudukan dari si extension join. Kita perlu mengarahkan kertas kalkir ke keadaan semula. Dan dari sini dapat dilihat bahwa nilai strike dari extension join yaitu 38. Lalu untuk menghitung dipnya, kita arahkan release join ke arah utara dan menghitung dipnya dari primitive is ke arah projection point. Dan di sini dapat dilihat bahwa nilai dip dari si release join kira-kira nilainya 85. Nilai extension join dan release join diketahui, maka langkah selanjutnya kita menentukan kedudukan dari TO1, TO2, dan TO3. Kalau pada extension dan release join kita menentukan kedudukan strike dan dip, maka pada TO1 dan TO2 dan TO3 kita menentukan nilai trend dan pelang dari masing-masing titik. Untuk menghitung nilai trend dari TO1, kita menghitung dari north ke titik TO1 dan dapat dilihat di sini bahwa nilai trend dari TO1 yaitu 330 derajat. Dan untuk menghitung pelangnya, kita menghitung dari titik TO1 menuju primitif, dan di sini dapat dilihat bahwa nilai trend dari TO1 yaitu 12 derajat. Pengerjaan untuk mencari trend dan pelang TO2 dan TO3 sama seperti pengerjaan mencari trend dan pelang TO1. Baiklah, itu tadi merupakan tutorial dalam pengerjaan analisis kekar dengan metode stereografis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.